Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau katakan pagi ini betapa kami mencintai Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Kau nyatakan hadirat-Mu bagi kami pagi ini. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan pada Tuhan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ini ucapan syukur kami. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu.
kekasih dan hidup kami, Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Haleluya. Betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami mencintai-Mu, ya Tuhan. Kami sadar karena kasih-Mu yang terlebih besar mengasihi kami. Terima kasih. Haleluya. Hirala makasana inamu. Engkau menjamah kami pagi ini. Bicaralah buat kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Daily Pastoral Blessing. Kita sudah memuji menyembah Tuhan pagi hari ini, dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang ketika kita masuk bulan Desember selalu kita boleh kembali mengingat siapa tokoh ini. Tema pagi hari ini adalah ketaatan, belajar dari Yusuf. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya percaya ketika Yusuf bahkan mendengar cerita dari Maria bahwa dia hamil, mengandung, dia begitu terpukul dengan kondisi tersebut. Tetapi dikatakan di sini, ketika ia ingin menceraikan istrinya dengan diam-diam, Tuhan mengintervensi maksudnya, keinginan hatinya. Kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saat itu Yusuf harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kehendak Tuhan yang harus dilakukan adalah sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar kemampuannya. Tetapi Yusuf mau melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dibutuhkan sebuah ketaatan. Jika sesuatu kita lakukan sesuai dengan kehendak kita,
itu sebenarnya belum membuktikan ketaatan kita. Karena cocok dengan kehendak kita, makanya kita bisa melakukannya. Dan ketaatan itu akan terbukti, ketaatan itu akan nyata ketika sesuatu kehendak kita lakukan dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dan mungkin itu di luar kemampuan kita, di luar keinginan kita. Ketika kita mampu melakukannya, itu membuktikan ketaatan kita. Saya memberikan istilah taat. Kalau kita panjangkan, ya, taat, kata ini mau dibaca dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, tetap akan berkata taat, yang artinya tidak ada alasan, titik. Seringkali ketika kita ingin melakukan kehendak Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, banyak hal Tuhan berbicara atas kehidupan kita. Seringkali ada alasan dalam hidup kita untuk kita excuse, kita bernegosiasi dengan Tuhan. Kita mencoba menalar kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Kita harus mengerti bahwa pikiran Tuhan itu jauh lebih besar daripada pikiran kita. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan dibutuhkan ketaatan. Untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini dibutuhkan ketaatan yang penuh. Setiap kita yang belajar firman Tuhan, Tuhan tuntut ketaatan yang lebih atas setiap kita. Oleh karena itu, biarlah kita hidup hari-hari ini belajar melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan yang penuh di dalam Tuhan. Karena kita mengerti yang menjadi kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Kita belajar dari kisah Yusuf tadi. Mungkin itu yang dilakukan Yusuf tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi dia mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang terbesar, yang terbaik dalam hidupnya. Yusuf mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali belajar firman-Mu tentang ketaatan. Kami sudah banyak mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bagian kami adalah melakukannya dengan ketaatan yang penuh. Ajari kami Tuhan. Waktu demi waktu, hari demi hari, kami melakukan kehendak Tuhan dengan prinsip ketaatan yang benar di hadapan-Mu. Berkati sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Amin.